Hai semuanya, nama aku Sarul dan selamat datang di Ankam. Bagi kalian yang belum mengetahui Ankam, sebenarnya Ankam adalah kata makna yang dibaca secara terbalik. Di mana menurut saya pribadi, ketika kita melihat atau ingin mengetahui makna dari suatu hal, kita harus melihat ke belakang, menelaah ke belakang tentang apa dan seperti apa hal-hal tersebut terjadi. Jadi, channel ini adalah khusus membahas makna-makna dari semua hal yang tidak secara gamblang tersampaikan. Bisa jadi lagu, bisa jadi film, bisa jadi tempat-tempat bersejarah, tempat misterius mungkin, atau beberapa produk-produk yang tidak secara gamblang disampaikan. Untuk kali ini, saya akan membahas lagu yang sedang viralnya saat ini, yaitu lagu Lati dari Virginius. Lagu ini sebenarnya menceritakan asmara dari seorang perempuan yang sebelumnya mengalami kesepian dalam waktu yang cukup lama. Wanita tersebut menemukan kenyamanannya dan akhirnya merasa nyaman dengan seorang laki-laki. Namun, ia segera sadar bahwasanya kenyamanan yang ia rasakan adalah sementara. Bahkan di sini menjurus ke rasa sakit. Akhirnya dia mencoba melawan, tapi dalam satu titik, dia terjatuh. Dia mencoba melawan lagi, dan akhirnya dapat melakukan pembalasan dari sakit hati yang ia rasakan. Tapi tidak sampai di situ saja, di mana wanita tersebut mengalami badai yang kedua, yaitu badai kesedihan saat dia mau tidak mau harus melepaskan seseorang yang sangat ia cintai. Dalam sepanjang video klip lagu ini, banyak sekali makna-makna tersembunyi yang disampaikan dalam video klipnya. Ada setidaknya 5 hal yang saat ini saya akan membahasnya. Yang pertama, penggunaan cahaya yang digunakan melalui cahaya dari kiri, di mana cahaya dari kiri tersebut adalah penggambaran sisi yang kurang baik. Yang kedua, scene di mana wanita tersebut dirantai dan berdarah. Jika diperhatikan lebih lanjut, darahnya lebih banyak atau lebih dominan dari bagian hati. Bagian tersebut menunjukkan bahwasannya wanita tersebut sedang sakit hati. Untuk yang ketiga, 3 dancer kontemporer yang menggunakan make up warrior adalah merepresentasikan atau menunjukkan gejolak hati dari si tokoh utama. Dari awalnya labil, mencoba melawan, kemudian dilihatkan pula koreografi yang pecah, atau di sini menggambarkan keinginan dari wanita tersebut terlepas dari belenggunya. Yang keempat, di sini ada tarian kuda lumping, di mana kuda lumping yang digunakan sebenarnya mempunyai makna tersendiri. Kuda lumping yang berwarna hitam adalah makna sifat keburukan. Ini adalah makna tersembunyi bahwasannya sifat keburukan di dalam asmara dari si wanita tersebut. Yang kelima, ini adalah makna tersembunyi yang saya sendiri sebenarnya tidak terlalu yakin untuk yang kelima ini, atau tidak terlalu mengetahui secara detail. Yang kelima ini adalah ketika di judul YouTube Virginius yang Lati, itu ditulis juga aksara Jawa, di mana aksara Jawa tersebut bukan berbunyi Lati, melainkan berbunyi Pati. Pati di sini, jika dilihat dari sudut pandang kata benda, adalah tepung tapioka. Tapi mungkin yang pasti bukan itu. Tapi jika dilihat dari sudut pandang kata kerja atau kata sifat, pati adalah mematikan atau mati. Di sini saya tidak mengetahui apakah memang Virginius ingin menyampaikan makna tersembunyi dari penulisan aksara Jawa tersebut, atau memang hanya salah ketik. Saya tidak mengetahuinya. Hal lain yang saya kritisi dari viralnya lagu Lati ini adalah menyeruaknya cerita tentang Dewi Lati,
yang disuarakan beberapa netizen di beberapa kolom komentar. Di sana disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan bernama Dewi Lati yang hidup di zaman kerajaan Majapahit. Di sana perempuan tersebut dihianati atau bahkan disakiti oleh seseorang laki-laki dari kalangan raja. Wanita tersebut sakit hati, ingin balas dendam, akhirnya mencari ilmu hitam. Ketika mendapatkan ilmu hitam, pada akhirnya wanita tersebut balas dendam dan bahkan membunuh laki-laki tersebut. Setelah kejadian pembunuhan tersebut, akhirnya wanita tersebut dihukum oleh kerajaan. Ini adalah salah satu contoh diskriminasi terhadap perempuan, di mana perempuan tersebut sebagai korban, tapi di sini diperlakukan juga justru sebagai pelaku. Tapi saya tidak mengetahui apakah cerita ini benar atau salah, karena ketika saya riset di berbagai macam media, saya tidak menemukan kebenaran dari cerita ini. Saya juga tidak mengatakan cerita ini salah, tapi yang penting saya mengingatkan kepada teman-teman Ankam di sana bahwa ketika kita mengetahui beberapa cerita namun tidak mengetahui sumbernya secara kredibel, tidak mengetahui kebenarannya secara mutlak, ada baiknya jangan langsung percaya dengan hal-hal tersebut. Jadi di sini saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tidak percaya yang namanya hoax. Itu sedikit review tentang Lati. Jika ada teman-teman sarankan bahasan selanjutnya di episode selanjutnya Ankam, silahkan kalian berikan saran di kolom komentar atau pesan di DM Instagram saya. Saya Syahrul, sampai ketemu di Ankam selanjutnya.